Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam pertemuan. Kita akan membahas mengenai konsep metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran. Sebelum kita memulai lebih lanjut, nah ini kita akan bahas mengenai beberapa pengertian ataupun eh, kata-kata yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran, begitu. Oke, selanjutnya strategi atau pendekatan atau metode bisa juga dikatakan sebagai teknik pembelajaran. Itu erat hubungannya dengan metode pembelajaran, begitu. Lalu apa yang dimaksud dengan strategi, pendekatan, metode, maupun dengan teknik pembelajaran? Kita bahas satu persatu bahwa strategi pembelajaran merupakan siasat atau kiat yang sengaja direncanakan guru berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuannya yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal. Nah, di sini berarti strategi adalah suatu siasat, suatu taktik atau kiat yang direncanakan oleh Bapak Ibu guru berkenaan dengan persiapan pembelajaran. Ya, ini bertujuan untuk apa? Untuk terlaksananya atau tercapainya suatu tujuan berupa hasil belajar yang tuntas begitu ataupun hasil belajar yang tercapai secara optimal. Sedangkan metode pembelajaran yaitu cara menyajikan materi yang bersifat umum. Nah, jadi metode pembelajaran adalah cara, metode itu sama dengan cara begitu ya. Cara menyajikan materi yang masih bersifat umum. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Di sini adalah suatu cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa begitu. Jadi cara-cara yang ditempuh oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran agar konsep atau materi yang disajikan bisa diterima atau bisa dimaknai oleh siswa atau peserta didik. Sedangkan teknik pembelajaran adalah cara menyajikan materi yang memerlukan keahlian khusus. Nah, di sini ada beberapa keahlian ya. Contohnya ada keahlian di dalam memahami karakteristik siswa, keahlian di dalam memahami kondisi-kondisi perkembangan siswa, ataupun penggunaan sarana prasarana, serta sebagainya. Jadi, metode pembelajaran ini erat hubungannya dengan strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, maupun teknik pembelajaran. Nah, ini dapat disusun dalam suatu apa ya namanya ini ya bagan ataupun susunan ataupun urutan ya. Jadi mulai dari atas sendiri adalah pendekatan pembelajaran, student or teacher center approach. Nah, di sini pendekatan pembelajarannya bagaimana? Apakah bersifat student center atau berpusat pada siswa, atau teacher center atau pendekatan berpusat pada guru. Nah, kita tahu bahwa dalam kurikulum 2013 ini menyatakan bahwa pendekatannya bersifat student center. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa menjadi suatu pusat dalam pendekatan pembelajaran ini, bukan bersifat teacher center. Kalau teacher center itu bahwa guru sangat berperan aktif di dalam menyampaikan materi, memberikan penugasan. Nah, kalau dalam kurikulum 2013 berpusat pada siswa atau student center, guru hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai
pusat ya, tetapi sebagai fasilitator. Selanjutnya bagian yang berwarna kuning di sini adalah strategi pembelajaran. Nah, di sini ada exposition, discovery, group, atau individual learning. Nah, ini bisa strateginya bisa berkelompok begitu, atau bisa individual, ataupun bisa mix antara kelompok dan individu, bisa discovery atau eksposisi. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah suatu cara di dalam menyampaikan suatu pembelajaran kepada siswa, ya di situ ada stimulus dan rangsang, kita melakukan sesuatu dan diterima oleh peserta didik atau siswa. Di sini bisa dikatakan ada metode ceramah, metode diskusi, simulasi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik atau taktik pembelajaran. Di sini lebih spesifik, individual, dan unik. Nah, ini teknik atau taktik ini berkaitan dengan keahlian-keahlian tadi ya. Jadi Bapak Ibu guru mempunyai keahlian seperti memahami karakteristik siswa, keahlian di dalam mengetahui bagaimana siswa belajar, gaya belajar siswa, apakah gaya belajarnya itu adalah audio atau visual atau kinestetik, atau bisa audio visual atau kinestetik visual atau audio kinestetik, bisa nanti dikatakan sebagai suatu teknik atau keahlian di dalam memahami gaya belajar ataupun pengetahuan-pengetahuan dari peserta didik begitu. Oke. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi ada yang pertama itu adalah model dulu ya, model. Selanjutnya lebih mengerucut itu adalah pendekatan atau approach. Seperti tadi student center atau teacher center. Selanjutnya baru strategi, dan yang terakhir metode, dan di bawahnya ada teknik atau taktik. Ini adalah suatu bagian-bagiannya atau bagian-bagiannya. Jadi metode itu bagian dari strategi. Strategi itu bagian dari pendekatan, dan model adalah meliputi pendekatan, strategi, dan metode. Ini sangat pengetahuan yang sangat dasar. Anda semua harus mengetahuinya begitu supaya tidak salah konsep begitu ya. Jadi yang pertama kali atau yang paling atas sendiri adalah itu model. Nah, model itu ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan student center ataupun teacher center ataupun mix. Nah, dalam kurikulum 2013 itu dinyatakan bahwa student center. Nah, itu berarti berpusat pada siswa atau peserta didik. Sedangkan Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator begitu. Lalu ada di bagian dari pendekatan itu ada strategi. Strategi ya. Strateginya ada beberapa strategi dan ada beberapa metode. Metode itu adalah cara di dalam Bapak Ibu guru menyampaikan informasi kepada peserta didik. Bisa dengan metode ceramah, bisa dengan metode lainnya, ya bisa ya, supaya dikemas menjadi suatu pembelajaran yang menyenangkan, asik, ataupun aktif, kreatif, dan menyenangkan begitu. Lalu di bawahnya metode itu adalah taktik atau tekniknya, itu tadi yang sebagai keahlian khusus dari Bapak Ibu guru begitu. Oke, jadi perbedaannya dari mulai strategi, pendekatan, metode, teknik, model kita akan pelajari lagi. Ya, strategi pembelajaran itu merupakan suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi
dengan mengintegrasikan atau memasukkan berbagai struktur, yaitu urutan atau langkah-langkah di dalam pembelajaran. Metode pembelajaran juga ada media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan juga model pembelajaran. Nah, sedangkan model pembelajaran, kita tahu bahwa model itu apa? Model itu adalah suatu bentuk tiruan dari suatu benda yang sesungguhnya. Itu namanya model. Nah, suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program atau sistem atau proses yang dapat dijadikan suatu acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Lalu kalau model pembelajaran itu adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi peserta didik dengan pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Begitu. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah, kita tahu bahwa pendekatan adalah suatu rangkaian tindakan yang terpola begitu ya, atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Lalu pendekatan pembelajaran, suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh suatu prinsip dasar tertentu, bisa filosofis, psikologis, diktatis, dan ekologis, yang mewadai, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran tertentu. Begitu. Jadi antara pendekatan dan pendekatan pembelajaran mempunyai keeratan atau hubungannya sangat erat begitu ya. Selanjutnya metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini metode adalah jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode. Nah, metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga prosedur ataupun langkah-langkah di dalam metode pembelajaran ini bisa menjadi suatu bagian dari pendekatan. Selanjutnya adalah teknik. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa teknik adalah suatu keahlian khusus atau cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam metode yang sama begitu ya. Satu metode dapat diaplikasikan menggunakan beberapa teknik pembelajaran. Kesimpulan perbedaan antara model, strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran adalah di sini bahwa model adalah gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip atau teori pembelajaran yang digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Di sini misalnya model pembelajaran kontekstual atau model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Ini termasuk suatu model pembelajaran yang sebagai model begitu ya. Lalu pendekatan. Pendekatan ini adalah titik tolak atau sudut pandang
terhadap suatu proses pembelajaran. Tadi bisa melalui teacher center ataupun student center. Nah, di sini sudah tidak ada muncul discovery ataupun mengenai pendekatan pembelajaran yang disampaikan oleh beberapa teman di waktu yang lalu begitu. Lalu strategi adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini bisa melalui pembelajaran langsung ataupun pendekatan tidak langsung ya, sehingga manusia di dalam hal ini Bapak Ibu guru dapat memilih strategi yang tepat untuk melaksanakan suatu hal yang menjadi suatu pokok pembicaraan atau pokok di dalam pokok bahasan dalam pembelajaran. Selanjutnya metode. Metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang seimbang. Dalam hal ini contohnya adalah metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, contoh penerapannya adalah yang pertama pendekatan atau model contextual learning, teaching learning, CTL. Metodenya dengan menggunakan cooperative learning, lalu sumpahnya tekniknya itu termasuk diskusi kelompok, kepustakaan, tanya jawab, dan sebagainya. Selanjutnya metode itu dengan menggunakan jigsaw dan strategi menggunakan discovery learning. Nah, ini contohnya ya. Sebagai contoh Bapak Ibu guru dalam membentuk suatu kelompok ataupun suatu strategi di dalam pelaksanaan metode pembelajaran tertentu begitu. Oke, ini model-model pembelajaran berdasarkan pengelompokan siswa, bisa klasikal, individual, atau kooperatif. Sedangkan berdasarkan cara menyajikan materi, ini bisa materi langsung ataupun tidak langsung. Ya, di sini metode-metode pembelajaran ada metode ceramah, ekspositori, demonstrasi, dan metode lain. Ada juga tanya jawab, penemuan inquiry, permainan, dan pemberian tugas. Ya, jadi di dalam memilih metode pembelajaran itu harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran, tidak bisa melenceng atau tidak bisa keluar dari koridor tujuan pembelajaran. Bila tujuannya memberi atau menyampaikan suatu pengetahuan, ya maka metodenya adalah ceramah atau metode memberikan tugas membaca. Jika tujuannya itu adalah membentuk manusia yang aktif, kreatif, dan bersikap positif, bukan terhadap matematika ya, tapi terhadap pembelajaran, maka metodenya adalah diskusi atau metode penemuan atau mungkin bisa berbagai based learning ataupun sebagainya. Lalu bila tujuannya menambah keterampilan, maka metodenya adalah demonstrasi, bermain peran, simulasi, dan latihan praktek. Di sini beberapa pendekatan, ada pendekatan open end, pendekatan problem posing, pendekatan scientific, pendekatan realistik. Ya, pendekatan scientific. Pendekatan ini erat hubungannya dengan kurikulum 2013 ya. Nah, di sini ada termasuk prinsip-prinsip pengembangan konsep 2012, yaitu ada learning activity, pendekatan scientific, dan penilaiannya bersifat otentik begitu ya. Sehingga bahwa manusia menjadi suatu prinsip ataupun menganut prinsip-prinsip tertentu ini berkaitan dengan learning activity, pendekatan scientific, dan penilaiannya bersifat otentik.
Yang pertama itu adalah observing atau mengamati. Nah, ini contohnya dalam pola bilangan kalau dalam kita mengamati video ataupun gambar. Lalu yang kedua adalah menanya. Menanya ini adalah menanyakan mengenai video atau gambar tersebut. Lalu yang ketiga adalah experimenting atau mencoba, mengeksplorasi. Nah, di sini dengan menggabungkan beberapa bahan atau bahan diskusi dapat dieksplorasi. Lalu menalar, associating, dan mengkomunikasikan sehingga dapat mempresentasikan bagaimana membuat sesuatu itu sehingga kita dapat menjadikan suatu pendekatan ini sebagai pendekatan yang baik begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sambung untuk minggu depan. Silahkan untuk mencari referensi yang sebanyak-banyaknya karena materi yang saya sampaikan masih belum maksimal begitu, nanti bisa dicari dalam berbagai sumber begitu ya, berbagai sumber pembelajaran dan dapat memperkaya kemampuan kita di dalam memahami mengenai metode pembelajaran begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita berjumpa di minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa mengisi absensi dan terima kasih. Tuhan memberkati.